Halo, selamat pagi anak-anak P6. Apa kabarnya? Tidak terasa, hari ini kita masuk ke dalam masa-masa persiapan PTS yang akan kalian kerjakan minggu depan. Nah, anak-anak, untuk materi PTS, soal-soal yang akan Miss Leni buat semuanya itu berasal dari soal-soal yang pernah Miss Leni berikan kepada anak-anak melalui Google Classroom, atau lebih tepatnya soal-soal yang ada pada LKS. Ya, jadi untuk soal PTS anak-anak bisa belajar dari yang pertama soal-soal GCR, yang kedua adalah soal-soal yang ada pada LKS agama semester ganjil anak-anak. Nah, untuk semuanya beberapa sudah Miss Leni bahas. Kalau untuk pagi hari ini yang Miss Leni bahas adalah beberapa hal yang belum pernah Miss Leni berikan. Ya, materi ini adalah materi-materi yang memang belum Miss Leni berikan nih kepada anak-anak. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Miss Leni akan terangkan secara singkat dan semoga bisa menolong anak-anak pada saat mengerjakan soal-soal PTS. Yang pertama adalah ibadah perjanjian lama, ya anak-anak. Jadi pada perjanjian lama, kata ibadah itu berasal dari kata abodah. Ya, kata ibadah dalam perjanjian lama berasal dari kata abodah yang berasal dari bahasa Ibrani. Sekali lagi, kata ibadah berasal dari kata abodah yang berasal dari bahasa Ibrani. Nah, abodah ini sendiri berarti sikap sujud menyembah yang dilakukan seorang budak kepada tuannya dalam perjanjian lama. Nah, sikap ini melambangkan sikap hormat, ya. Jadi abodah ini adalah sikap sujud menyembah yang dilakukan budak kepada tuannya di dalam perjanjian lama, dan sikap ini melambangkan sikap hormat, ya. Jadi selayaknya budak kepada tuannya, selayaknya budak yang menghormati tuannya, ya. Lalu yang paling menonjol dari ibadah perjanjian lama adalah bagaimana orang-orang pada zaman dahulu memberikan korban persembahan berupa korban bakaran dari lembu ternak yang terbaik, ya. Dan selanjutnya adalah yang kita pelajari yaitu tentang hari Sabat. Nah, hari Sabat bagi bangsa Israel itu jatuh pada hari Sabtu, ya, bukan hari Minggu. Ya, sekali lagi anak-anak, jadi hari Sabat bagi bangsa Israel itu jatuh pada hari Sabtu, ya, bukan hari Minggu. Nah, yang dimaksud dengan hari Sabat itu sendiri adalah hari peristirahatan. Makanya beberapa rekan kita yang beragama Kristen, khususnya yang Advent, ya, mereka pada hari Sabat yang jatuhnya pada hari Sabtu itu mereka khusus untuk beristirahat dan tidak melakukan apapun sama sekali, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hari Sabat. Nah, mereka saudara-saudara kita yang berasal dari Kristen Advent itu menganggap bahwa hari Sabat itu adalah hari suci, ya, hari beristirahat, hari khusus untuk Tuhan. Tidak boleh melakukan apapun khusus untuk berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, lalu ada beberapa yang juga akan Miss Leni jelaskan mengenai pembagian kitab, ya. Jadi jumlah kitab dalam perjanjian lama dan jumlah kitab dalam perjanjian baru, ya. Nah, kita akan sama-sama mempelajari. Nah, anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab.
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu jumlah kitabnya 66 kitab, yang terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab pada perjanjian baru. Sekali lagi, 39 kitab di perjanjian lama, lalu 27 kitab di perjanjian baru. Nah, ada beberapa pembagian nih anak-anak. Yang pertama, ada beberapa kitab yang disebut sebagai kitab Pentatuk, ya, kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk ini terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, kelima kitab ini disebut sebagai kitab Pentatuk. Sekali lagi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, lalu ada juga yang disebut sebagai kitab Injil. Ada 4 kitab Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, keempat kitab ini disebut sebagai kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan selanjutnya ada juga kitab yang berisi nyanyian, syair, puisi, dan ucapan syukur dari para pemazmur, yang tentunya adalah kitab Mazmur. Lalu ada juga kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hikmat, yaitu seperti kitab Amsal, lalu Pengkhotbah, lalu Kidung Agung, ya. Nah, itu saja anak-anak. Dan selanjutnya untuk soal-soal esai, Miss Leni menyarankan anak-anak untuk mempelajari esai yang ada pada LKS, ya. Minggu lalu Miss Leni sudah berikan jawabannya, sudah berikan koreksiannya untuk esai pada LKS di bab 2, ya. Jadi itu saja yang dipelajari untuk bahan anak-anak nanti mengerjakan soal-soal PTS. Nah, nanti akan ada beberapa soal yang Miss Leni kirimkan juga di Google Classroom berkaitan dengan materi yang Miss Leni sudah berikan hari ini, kiranya dapat menolong anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.